Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rabiul Antoni dengan NIM terakhir 022. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang saya sudah buat PPT dengan judul Dampak Kecanduan Smartphone pada Kemampuan Konsentrasi Remaja. Baik, di sini yang pertama ada abstrak. Penggunaan smartphone yang berlebihan pada remaja menimbulkan kecanduan yang berdampak negatif terhadap kemampuan konsentrasi belajar. Melalui studi literatur, artikel ini menunjukkan bahwa kecanduan smartphone meningkatkan distraksi, menurunkan fokus, dan menghambat perhatian remaja ke tugas akademik, sehingga berdampak pada kualitas belajar dan prestasi belajar. Selanjutnya, pendahuluan. Perkembangan teknologi menjadikan smartphone bagian penting dalam kehidupan remaja, baik sebagai alat komunikasi, hiburan, maupun sarana belajar. Namun, kecanduan yang berdampak negatif penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan kecanduan yang berdampak negatif, terutama terhadap kemampuan konsentrasi belajar. Remaja yang kecanduan smartphone cenderung mudah terdistraksi oleh notifikasi, media sosial, dan konten digital, sehingga fokus dan efektivitas belajar menurun. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan penggunaan smartphone secara bijak agar tidak mengganggu perkembangan akademik remaja. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan kecanduan smartphone pada remaja. 2. Bagaimana pola dan intensitas penggunaan smartphone di kalangan remaja. 3. Bagaimana pengaruh kecanduan smartphone terhadap kemampuan konsentrasi remaja dalam proses belajar. 4. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kecanduan smartphone pada remaja. 5. Dampak kecanduan smartphone terhadap prestasi belajar dan aktivitas akademik remaja. 6. Bagaimana peran orang tua dan sekolah dalam mengatasi kecanduan smartphone pada remaja. Dan yang ke-7, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif kecanduan smartphone terhadap kemampuan konsentrasi remaja. Di sini saya menyusun beberapa penyelesaian masalah. Yang pertama itu edukasi menggunakan smartphone dengan bijak, yaitu memberikan pemahaman kepada remaja tentang dampak negatif kecanduan smartphone terhadap konsentrasi dan prestasi belajar. Dan yang kedua, pengaturan durasi penggunaan smartphone, yang mana itu membatasi waktu penggunaan smartphone terutama saat belajar dan sebelum tidur dengan penentuan jadwal dan fitur screen time. Yang ketiga itu peran orang tua dalam pengawasan. Orang tua itu menjadi hal yang penting untuk mengawasi dan menetapkan aturan penggunaan smartphone serta memberi contoh penggunaan teknologi yang sehat. Yang keempat, peran sekolah. Sekolah juga harus menetapkan aturan penggunaan smartphone dan menerapkan pembelajaran interaktif agar siswa tidak mudah terdistraksi. 5. Aktivitas alternatif positif, yaitu mengarahkan remaja pada kegiatan seperti olahraga, membaca, seni, atau ekstrakurikuler untuk mengurangi ketergantungan smartphone. Yang keenam, pembentukan kontrol diri remaja. Pembentukan ini perlu dilatih untuk melatih kesadaran dan mengendalikan diri agar remaja mampu menggunakan smartphone secara bertanggung jawab. Dan yang ketujuh, pendekatan konseling, yaitu memberikan layanan konseling bagi remaja yang mengalami kecanduan smartphone tingkat berat. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa kecanduan smartphone pada remaja berdampak negatif terhadap kemampuan konsentrasi belajar karena menyebabkan mudah terdistraksi dan menurunkan fokus. Penggunaan berlebihan juga mempengaruhi kualitas tidur dan kondisi psikologis, sehingga berdampak pada prestasi akademik. Oleh karena itu, penggunaan smartphone perlu dikelola secara bijak melalui peran orang tua, sekolah, dan kesadaran remaja tersebut. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.